Di pinggir jalan ada jual duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan kami untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Olivia Lison, Angelina, Septriana, Cindy, Arini, dan saya Erika. Di sini kami akan membahas UMKM dari Bold and I. Di sini saya pertama akan menjelaskan yaitu profil singkat dari UMKM Bold and I sendiri. Pada tahun 2020 ada 3 orang anak muda yang sedang menjalani kuliah di Malaysia dan Jakarta mengambil jurusan perhotelan dan kulineri. Pada saat awal mereka membuka usaha ini, 3 anak muda ini melihat sebuah peluang rice bowl di Batam sendiri pada saat itu masih jarang ditemukan, sehingga terciptalah rice bowl dengan nama Bold and I. Rice bowl Bold and I ini sendiri memiliki menu yang sangat direkomendasi, yaitu buttermilk chicken atau chicken and fish. Salah satu menu yang direkomendasi tersebut sudah banyak dipesan oleh masyarakat di Batam melalui gerai online mereka, yaitu di GoFood dan di GrabFood. Selain buttermilk chicken atau fish, salah satu menu yang mereka punya yaitu ada dari sambal matah, chicken mentai, dan juga berbagai macam omelet. Dan juga di gerai ini disediakan seperti untuk minuman yaitu lemon tea, milk and me, and gassy melon. Bold and I sendiri ini dibuka setiap harinya dengan jam yang berbeda di setiap tokonya. Jadi mereka ini mempunyai 2 toko, yaitu di Ruko Air Mas, yaitu di Greenland Batam, yang mempunyai jam operasional dari pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Dan yang kedua ada di Komplek Lumbung Rezeki, yaitu di daerah Nagoya, mempunyai jam operasional dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Bold and I ini sendiri mempunyai platform untuk memesan online, yaitu di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, sehingga para customer bisa memesan melalui aplikasi online ini. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas problem solving yang dialami oleh Bold and I sendiri. Jadi Bold and I sendiri ini karena seringnya masyarakat itu memesan melalui aplikasi online, sehingga yang di toko itu atau di gerai langsung mereka itu sangat sepi pengunjung, sehingga juga membuat toko mereka itu terlihat sepi. Dan juga menu-menu yang disajikan oleh Bold and I sendiri ini memiliki menu yang kurang variatif, sehingga customer mungkin cukup bosan atau sudah terbiasa dengan menu yang itu-itu saja. Dan juga kurangnya promosi yang menarik dari media sosial, sehingga tidak semua masyarakat Batam tahu adanya rice bowl yang bernama Bold and I ini tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dalam permasalahan UMKM Bold and I, yaitu pertama, membuat konten berupa video dan juga poster promosi dengan semenarik mungkin agar para pelanggan yang melihatnya merasa tertarik serta memiliki rasa ingin tahu lebih dalam mengenai produk apa saja yang dijual oleh UMKM Bold and I. Yang kedua yaitu memperbarui varian menu rice bowl sesuai dengan preferensi pelanggan sehingga dapat menarik para customer untuk datang ke outlet Bold and I. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan nilai tambah dan keunikan dalam rice bowl tersebut sehingga dapat mengembangkan variasi menu yang berbeda. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi atau menawarkan layanan pelanggan yang istimewa untuk membedakan Bold and I dari pesaing. Berikutnya yaitu sistem informasi yang digunakan oleh UMKM Bold and I. Nah, untuk sistem informasi, UMKM Bold and I ini merekap dengan pengisian form pada saat pemesanan. Sehingga apabila pelanggan ingin melakukan repeat order, nah UMKM Bold and I ini tidak perlu lagi untuk melakukan pengisian form agar memudahkan pelanggan melakukan pengorderan. Dikarenakan pada awal pemesanan sudah pernah mengisi form tersebut. Namun di sisi lain, UMKM Bold and I ini juga menerapkan sistem informasi melalui aplikasi Instagram untuk memberi informasi mengenai produk usahanya, seperti memberi informasi open order ataupun close order,
dan juga produk terbaru yang akan dijualkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang namanya customer business process mapping pada UMKM Bold and I. Jadi di awal dari customer masuk ke store-nya. Kemudian customer akan dihadapkan dengan namanya pemilihan menu, dan kemudian customer bisa langsung mengisi form yang udah diberikan ketika mengetahui ingin memesan apa. Dan kemudian setelah customer mengisi, customer akan memberikan kepada customer service. Nah, bagian customer service akan menginput data menginput apa hasil pesanannya, dan kemudian memberikan data tersebut kepada bagian kitchen. Nah, employee di bagian kitchen ini akan mulai membaca dan membuat pesanan yang dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya setelah makanan telah selesai, bagian kitchen akan memberitahu kepada customer service bahwa makanannya selesai, dan kemudian customer service akan menanyakan kembali apakah perlu memesan minuman. Nah, jika perlu, maka pelanggan perlu untuk mengisi kembali form tersebut, dan jika tidak, pelanggan sudah harus langsung membayar orderannya. Nah, ketika setelah membayar dan makanan sudah siap, maka selanjutnya adalah pelanggan bisa memilih untuk tetap stay di store, makan di tempat, atau bawa pulang atau take away. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa proses pemesanan makanan dan minuman pada UMKM Bold and I saat itu mereka tuh melalui pengisian form. Jadi dari hasil evaluasi yang kami lihat menunjukkan bahwa proses pemesanan makanan UMKM Bold and I ini akan jauh lebih baik jika didampingi oleh customer service. Jadi ketika pelanggan sambil mengisi formnya dan sambil melihat-lihat apa yang ingin dipesan, lebih baiknya customer service itu sambil memperkenalkan, menjelaskan, serta merekomendasikan macam-macam varian produk kepada pelanggannya. Nah, seiring dengan menjelaskan varian, customer service dapat menggali atau mencari tahu pelanggan ini suka yang varian ayam, ikan, atau telur, serta bagian topping apa yang sesuai dengan pelanggan tersebut atau yang sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Nah, jika setelah mengetahui, customer service bisa langsung merekomendasikan bahwa makanan ini lebih cocok untuk pelanggan tersebut, bahwa makanan ini enak. Nah, hasilnya pelanggan kemungkinan akan nyaman karena dilayani dengan sangat baik, direkomendasikan, dan benar-benar di-guide dari awal sampai akhir pemesanan. Maka pelanggan akan merasa mereka dilayani dengan sangat baik dan akan merasa puas. Jadi besar kemungkinan pelanggan itu akan loyal dan bahkan mengajak teman dan kerabatnya untuk mengunjungi UMKM ini kembali. Selanjutnya yaitu activity diagram, merupakan alur dari sistem atau perangkat lunak berikut ini. Activity pada customer yang berhubungan dengan employee Bold and I. Pemodelan proses bisnis menggunakan activity diagram dimulai dengan mempartisipasi bagian menurut aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, kemudian memetakan workflow-nya, kapan dimulai, pada bagian aktor yang mana, aktivitas apa saja yang terjadi selama workflow, dan bagaimana urutan kejadiannya sampai dengan berhentinya workflow. Berikut activity diagram UMKM Bold and I. Nah, dari customer itu melihat menu. Setelah melihat menu, maka customer akan mengorder rice bowl. Nah, dan customer akan memilih menu utama. Dan pada bagian employee akan menerima form orderan, dan setelah itu form orderan tersebut diberikan kepada bagian chef, dan chef akan menerima pesan makanan dan memasak. Setelah itu selesai, maka chef akan memberikan hidangan, dan pada bagian kasir akan menanyakan customer apakah ingin minuman, jika iya atau tidak. Jika tidak, maka customer akan membayar total pesanan dan kasir akan menerima pembayaran dari customer. Dan kasir akan menanyakan bahwa makanan tersebut ingin makan di tempat dan atau di take out. 5. Drawing of areas of improvement. Pertama, pastikan staf Anda merasa dihargai. Bukan rahasia lagi bahwa pergantian karyawan menjadi masalah bagi sebagian besar restoran, terutama saat ini. Yang kedua, ubah menu secara season. Tentu memiliki hidangan khas adalah cara yang bagus untuk membuat pelanggan datang kembali.
Ketiga, jadilah bijaksana tentang pemasaran. Seringkali bagian dari pengelolaan restoran juga berarti membantu mengarahkan pelanggan baru ke restoran Anda dengan pemasaran yang bisa menjangkau mereka. Keempat, bereksperimenlah dengan promosi yang menyenangkan. Jika Anda berada dalam kondisi mengizinkan hosting happy hour, ini akan menjadi peluang utama bagi restoran Anda untuk menghasilkan penjualan tambahan. Kelima, perhatikan ulasan online. Sebagai manajer restoran, reputasi perusahaan Anda harus menjadi sesuatu yang diperhatikan. Use case diagram merupakan proses penggambaran yang menunjukkan hubungan antara pelanggan dengan sistem yang telah dirancang. Nah, pada UMKM BONI ini pertama ada pelanggan yang mempunyai hubungan, yaitu dengan melihat menu, memesan makanan, dan kemudian menikmati makanan yang telah dipesan. Nah, untuk pelayan itu berhubungan dengan sistem dengan menerima pesanan dan menyajikan pesanan, kemudian ada chef yaitu menerima pesanan dan memasak pesanan tersebut, sehingga yang bagian terakhir itu ada kasir yaitu dengan menerima pembayaran pelanggan. Saya akan menjelaskan ER diagram atau notasi Chen. Di sini pembeli mempunyai berbagai jenis atau tahapan yang dimiliki oleh UMKM tersebut, yaitu ID makanan, nama makanan, jenis makanan, jumlah makanan, dan harga makanan. Dan makanan tersebut ketika didatangi konsumen atau pembeli tersebut akan ditanyakan oleh karyawan atau pegawai UMKM tersebut menanyakan ID pembeli dan nama pembeli. Diagram kelas memberikan gambaran umum tentang suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan di antara mereka. Diagram kelas bersifat statis, mereka menampilkan apa yang berinteraksi tetapi bukan apa yang terjadi ketika mereka berinteraksi. Diagram kelas ini memodelkan pesanan pelanggan dari menu. Kelas pusat adalah order. Terkait dengan itu, pelanggan melakukan pembelian dan pembayaran. Pembayaran adalah salah satu dari 4 jenis: tunai, cek, kredit, atau transfer KW. Pesanan berisi detail pesanan masing-masing dengan item terkait. Selanjutnya yaitu database diagram. Pelanggan ingin membeli rice bowl di BONI, maka pelanggan harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu agar menjadi customer tetap. Nah, pada awalnya customer harus memberikan data dirinya seperti email, nomor telepon, nama, pembayaran, dan makanan. Nah, setelah mendaftar, customer dapat memesan rice bowl dan staff akan mencatat pesanannya ke dalam form tersebut. Nah, setelah melakukan pemesanan orderan tersebut, maka akan diberikan kepada chef. Nah, di situ order ID di order dan order ID di chef akan berhubungan. Nah, dan apabila customer ingin melakukan pembayaran, maka bagian kasir akan membuat bukti pembayaran kepada customer. Selanjutnya ada desain UI form yang terdiri dari order. Dari order terdapat tanggal pembelian, lalu ada nama customer, lalu ada alamat dari customer, lalu ada kontak untuk mengetahui nomor customer, lalu ada item pembelian, lalu ada berat dari barang tersebut, lalu ada deskripsi pembelian untuk deskripsi barang yang dibeli dengan menu makanan yang dipunyai oleh BONI sendiri, lalu ada harga, lalu yang terakhir ada total quantity, berapa jumlah yang dipesan dan jumlah berat. Selanjutnya ada order status yang terdiri dari tanggal dilakukannya pembelian, lalu ada shipping, lalu ada delivery, lalu ada paid. Setelah order status itu terdiri dari payment, yaitu ada amount, cash, tanggal terjadinya pembayaran, lalu ada jika melakukan transfer ada nama bank dan serial number-nya serta tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal control mechanism. Yang pertama adalah kontrol keuangan. Nah, UMKM BONI dalam kontrol keuangan menggunakan sebuah perangkat lunak akuntansi keuangan seperti Register Point of Sale.
Nah, sistem terintegrasi dapat diprogram untuk melakukan manajemen dalam kegiatan UMKM BONI secara real time, yaitu memberi sinyal kepada manajer saat Lacikas memerlukan penurunan dan menjalankan berbagai laporan keuangan dari UMKM ini agar komprehensif. Kemudian menciptakan sistem pelacakan uang tunai dan kartu kredit yang lebih mudah dan mempersulit karyawan untuk melakukan tindakan seperti mengambil uang dari register atau membatalkan transaksi yang sudah tercatat. Kemudian yang kedua yaitu kontrol kas internal. Nah, UMKM BONI melakukan kontrol uang tunai berfokus pada perhitungan uang tunai dan kontrol batas uang tunai. Strategi kontrol perhitungan uang tunai termasuk memulai setiap shift dengan server yang telah ditentukan dan sampai dilakukan dengan maksimal, bersama dengan pengendalian yang telah ditentukan oleh UMKM BONI. Mengatur register untuk meminta perhitungan kas pulta secara acak dan setoran perhitungan dari UMKM ini sendiri secara ganda guna kontrol perhitungan kas tambahan. Kontrol batas uang tunai termasuk register pemrograman untuk memberi sinyal yang langsung terhubung dengan manajer UMKM BONI ketika server atau Lacikas membutuhkan penurunan uang tunai. Nah, batas uang tunai juga mengharuskan manajer untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam kegiatan UMKM BONI, melakukan register seperti void dan diskon yang dapat dikonversi menjadi uang tunai oleh karyawan yang tidak jujur. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol inventaris. Nah, kontrol inventaris dalam BONI dimulai saat restoran menerima pesanan. Dalam kegiatan UMKM BONI memeriksa pesanan secara menyeluruh, memastikan jumlah yang dipesan sesuai dengan jumlah yang dikirimkan. Barang-barang terutama yang dalam botol atau kotak makanan agar tidak rusak dan barang inventaris yang dikirim sesuai dengan yang dipesan restoran. Kegiatan pengiriman yang diawasi juga dapat mencegah pencurian yang dapat terjadi jika seorang pengemudi pengiriman, misalnya mengirimkan order dari suatu barang, tetapi juga menghilangkan order UMKM BONI dari barang yang sama atau yang lain. Nah, kontrol inventaris ini memiliki tambahan, yaitu termasuk membatasi akses ke area penyimpanan inventaris makanan dan mengatur inventaris sedemikian rupa sehingga menyelesaikan kegiatan perhitungan inventaris BONI secara fisik jauh lebih mudah. Nah, hitungan inventaris fisik barang, stok, dan freezer yang dilakukan setiap bulan kemudian dapat dibandingkan dengan laporan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.